Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saya ambil dari Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mau berbicara tentang optimisme dan visi. Optimisme itu berkaitan dengan harapan. Dan harapan kita dipandu oleh visi. Visi kita mengenai kehidupan. Sebuah pertanyaan mendasar harus kita ajukan kepada diri sendiri. Pertanyaan itu adalah, untuk apa saya ada di dunia ini? Itu sebuah pertanyaan yang menjadi trademark dari buku Rick Warren, Pastor Rick Warren, A Purpose Driven Life. Saya akan tanya kepada kita semua, apa sebenarnya yang menggerakkan hidup kita? Sesuatu yang menggerakkan hidup kita adalah sebuah tujuan. Seharusnya bagi kita tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bisa dibayangkan jika tidak ada tujuan, tidak ada goal, seperti sebuah tim sepak bola atau dua tim sepak bola yang bertanding. Mereka penuh semangat, penuh antusiasme. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak ada gawang, tidak ada goal? Mereka hanya berputar-putar, berlari-lari sampai kelelahan karena tidak ada goalnya. Tidak ada tujuan yang dicapai. Bagaimana dengan hidup yang seperti itu tanpa tujuan? Ayat ini mengingatkan, karena kita ini buatan Allah. Ini menegaskan bahwa hidup kita tidak akan menjadi benar bila kita tidak memenuhi tujuan dari penciptaan kita. Allah menciptakan kita untuk tujuannya, dan kalau kita tidak hidup dalam tujuan itu, maka hidup kita akan menjadi hampa. Seperti kata seorang filsuf dan ilmuwan, Blaise Pascal, yang mengatakan bahwa ada satu ruang kosong dalam diri manusia yang tidak dapat diisi bahkan oleh semesta ini. Ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh kehadiran Tuhan. Manusia akan menjadi sempurna, menjadi sebagaimana seharusnya ketika Tuhan hadir di dalam kehidupannya, mengisi ruang hampa itu. Kita tahu bahwa kita diciptakan, nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan dari debu dan tanah. Tidak seperti ciptaan lain yang difirmankan, jadilah terang. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, kita dibentuk serupa dan segambar dengan Dia. Dan kita, orang-orang yang percaya Kristus, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebagaimana dikatakan dari ayat yang kita baca. Apa maksudnya? Di dalam karya penebusannya, kita diciptakan baru. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang penuh dosa, hidup yang penuh penentangan kepada Tuhan seharusnya sudah berlalu, karena kita adalah ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Lalu apa tujuan Tuhan menjadikan kita ciptaan baru dalam Kristus Yesus? Masih di ayat itu dikatakan, untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Dijelaskan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum Adam diciptakan, Tuhan membuat segala sesuatunya harmonis dan amat baik. Bahkan dikatakan bahwa kita sudah dipilih dalam kekekalan. Hanya eksekusinya terjadi di dalam waktu. Tuhan ada di luar waktu. Allah mempersiapkan itu semua agar kita hidup dalam waktu yang diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya.
Kita tahu bahwa kita diciptakan, manusia pertama diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola seluruh ciptaan lain yang diciptakannya amat baik. Tapi dosa merusak persekutuan Tuhan dengan manusia, merusak diri manusia sebagai imago Dei, citra, gambar, dan rupa Allah, dan juga merusak keharmonisan seluruh ciptaan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dengan menciptakan kita kembali dalam Kristus Yesus? Ia mau, bagian ayat ini selanjutnya mengatakan, ia mau supaya kita hidup di dalam semua rencana kebaikan-kebaikannya. Hidup di dalam rancangan awalnya bagi kita. Kita akan dapat menata kehidupan kita dengan optimis jika kita memiliki visi ini. Tuhan mau kita melakukan apa yang sudah dipersiapkannya, segala hal yang baik. Kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Ingat, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, pasti dapat kita laksanakan. Tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi terlaksananya rencana Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Kecuali, ini ironinya, seringkali kita sendirilah yang justru menghambat terlaksananya rencana dan kehendak Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Dalam hal apa kita bisa menjadi penghambat? Yang pertama, ketika kita menolak menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Artinya, kita hidup bagi diri sendiri. Yang kedua, jika kita abai melakukan bagian kita dan bersikap pasrah secara salah, kita harus berserah kepada Tuhan, tapi Tuhan mau kita melakukan semua perbuatan baik yang Ia siapkan. Kita harus proaktif. Dan yang ketiga, ketika kita bertindak dengan cara sendiri, bukan dalam tuntunannya, Tuhan kiranya memberikan kepada kita visi yang jelas untuk melewati tahun ini. Dan Tuhan mau kita melakukan hal yang baik yang sudah Ia persiapkan untuk kita lakukan. Kita diciptakan untuk itu. Kita sudah mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jalani hidup ini dengan kepastian bersama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjelaskan kepada kami bahwa Tuhan menghendaki kami melakukan segala hal baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak, dan kami menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan itu, untuk menunjukkan kepada dunia kehebatan Tuhan kami. Dunia boleh semakin menjadi tidak baik, tetapi kami pasti akan menjadi pemenang bersama Tuhan di dalam kehidupan kami. Laksanakan rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.